Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah, syukurillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang udah klik dan bersedia untuk menonton kisah Aisyah radhiyallahu anha part 4 ini. Alhamdulillah kita udah masuk part 4 ya. Oke, kita mulai aja ya. Oh ya teman-teman, kalau ada masukan silahkan komen aja ya di kolom komentar. Ada suara ayam. Oke, supaya lebih santai aja, jadi mungkin saya akan bawakan kisah ini lebih santai aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran dari awal kisah Aisyah dituduh selingkuh. Jadi di part 3 kita udah bahas kan tentang Sayyidah Aisyah yang pernah difitnah gitu, selingkuh kan. Dan teman-teman yang belum nonton mungkin boleh cek di part 3 kemarin ya. Nah, sekarang kita akan bahas pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian tersebut. Jadi ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman. Ini aja dirangkum udah lebih dari 40-an, tapi nggak apa-apa, namanya juga kita belajar ya kan. Nah, yang pelajaran pertama adalah kewajiban mengundi di antara beberapa istri ketika hendak mengajak pergi sebagian di antara mereka. Jadi ini sebenarnya untuk yang udah menikah ya, walaupun sebenarnya saya juga belum menikah, tapi mudah-mudahan bisa Allah datangkan segera jodohnya, amin. Teman-teman juga ya yang belum menikah. Nah ini jadi ini dalil dari Imam Malik ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, juga jumhur ulama tentang bolehnya mengundi untuk pembagian giliran dari istri-istri yang ada. Bahkan nggak boleh suami yang beristri lebih dari satu cuma sekedar memilih saja pasangannya tanpa melalui pengundian. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu punya lebih dari satu istri, maka kalau mau jalan-jalan terus gantian gitu, harus diundi gitu. Kemudian pelajaran kedua adalah bolehnya seorang suami berpergian dengan istrinya, mengajak istri safar berperang. Kaum perempuan memiliki sekeduk atau tempat duduk dari kayu yang dipasang di punggung unta, dan laki-laki melayani perempuan ketika dalam perjalanan. Nah, ini jelas ya teman-teman. Pelajaran ketiga adalah pasukan harus mengikuti perintah pemimpin jika ingin berhenti dalam perjalanan. Jadi semuanya kita tuh kalau misalnya jadi pasukan, kita harus nurut sama pemimpin kita gitu. Jadi kita benar-benar harus sami'na wa ta'na ya kan, dengar dan kami taat. Oke, pelajaran keempat adalah boleh bagi kaum perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhannya tanpa izin suami. Ini termasuk hal-hal pengecualian. Tapi ini dalam tanda kutip ya teman-teman, dalam tanda kutip. Lagi untuk teman-teman yang belum tahu gitu ya cerita tentang hadisul ifki, boleh lihat part 3 kemarin ya teman-teman. Oke, pelajaran kelima adalah boleh seorang wanita memakai perhiasan melingkar ketika safar, sama seperti ketika berada di rumah, selama tidak menampakkan perhiasannya keluar dan terlihat orang banyak. Jadi boleh aja gitu pakai perhiasan, tapi ditutup kan, kita bisa wanita itu pakai jilbab, jadi kan nggak kelihatan, bukan dipakai di luar jilbab lantas kelihatan gitu, enggak. Nah, pelajaran keenam adalah seseorang yang menaikkan perempuan ke atas unta dan kendaraan lainnya tidak boleh mengajak bicara perempuan tersebut jika bukan mahramnya, kecuali karena suatu kebutuhan. Sebab para sahabat hanya membawa sekeduk, mereka nggak mengajak bicara orang yang mereka duga ada di dalam sekeduk itu. Nah, jadi kalau bukan mahram itu jangan diajak bicara gitu ya. Pelajaran ketujuh adalah keutamaan wanita untuk sedikit makan. Dan itulah yang dicontohkan oleh wanita di zaman Nabi SAW. Mereka adalah generasi terbaik yang patut dicontoh. Jadi Aisyah itu ringan ya teman-teman, ringan gitu. Nah, jadi membuktikan bahwa nggak banyak makan gitu. Nah, jadi bolehlah kita yang makannya berlebihan untuk dikurangi gitu. Sestandarnya aja gitu ya. Oke, pelajaran ke-8. Boleh sebagian pasukan telat beberapa saat dari lainnya ketika ada kepentingan. Karena saat cerita itu kan telat ya pasukan rombongannya gitu yang di belakang. Kemudian pelajaran ke-9, menolong orang yang butuh pertolongan, membantu orang yang terpisah dari rombongannya, menyelamatkan orang yang hilang, dan memuliakan orang yang mempunyai kedudukan sebagaimana yang dilakukan oleh Safwan radhiyallahu anhu. Nah, ini jelas ya teman-teman, dari cerita juga kita udah bisa nangkap kan bahwa Safwan itu menyelamatkan Aisyah gitu ya, dan memuliakannya juga. Pelajaran ke-10, menjaga tata krama yang baik bersama perempuan bukan mahram, terutama ketika di tempat sepi bersamanya dalam kondisi darurat, baik di tanah lapang atau di tempat lain sebagaimana yang dilakukan oleh Safwan, yaitu mendurumkan unta tanpa berbicara dan tanpa bertanya. Di samping itu, seyogianya ia berjalan di depan perempuan tersebut, tidak di sampingnya dan tidak pula di belakangnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Pelajaran sangat penting.
Kemudian pelajaran ke-11, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, padahal kita sendiri butuh. Ini yang disebut itsar, ya kan, mendahulukan saudara, sebagaimana yang dilakukan oleh Safwan pada Aisyah dalam hal menunggangi unta. Oke, next pelajaran, disunahkan membaca istirja, yaitu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpamu musibah. Ini yang dibaca oleh Safwan ketika bertemu Aisyah, ya kan, baik dalam bidang agama maupun dunia, baik menimpa pada diri maupun pada orang lain. Jadi biasakan membaca istirja ketika ada musibah, teman-teman. Oke teman-teman, pelajaran ke-13, kisah di atas menunjukkan bahwa ada anjuran menutupi wajah wanita dari pandangan laki, ataupun walaupun yang memandanginya itu adalah sholih atau selainnya. Nah, jadi memang memakai niqab, memakai cadar itu adalah sesuatu yang baik ya teman-teman, sesuatu yang sangat baik gitu, sesuatu yang sunnah lah, jika dikerjakan insya Allah itu berpahala gitu ya, karena kita udah menjaga diri gitu, lebih menjaga diri lagi dari fitnah. Nah, pelajaran ke-14, disunahkan menutupi desas-desus mengenai seseorang dari yang bersangkutan jika tidak ada gunanya menuturkan isu tersebut, sebagaimana mereka menyembunyikan isu tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha selama sebulan loh sembunyiin. Setelah itu Aisyah baru mendengarnya lantaran ada satu kejadian, yaitu pertanyaan Ummi Mistah, ya kan, yang udah kita bahas di part sebelumnya, yang mencela Mistah itu anaknya Ummi Mistah. Pelajaran ke-15, sunnah bagi seorang suami bersikap lemah lembut dan berinteraksi dengan baik terhadap istrinya. Dan apabila ada sesuatu yang dapat menghalangi hubungannya dengan istri dan lain sebagainya, maka suami mengurangi sikap lemah lembutnya dan sebagainya agar istrinya paham bahwa ada sesuatu yang terjadi nih. Ini kok lain nih kisah sikap si dia kok lain gitu kan. Jadi kan kita bisa nangkep nih sinyal-sinyal, oh ada yang gak beres nih gitu, sehingga si istri menanyakan penyebabnya, lalu ia dapat melenyapkannya. Maksud melenyapkannya adalah melenyapkan apa yang membuat suaminya itu gelisah gitu, hal-hal yang membuat hubungan mereka gelisah. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kepada Aisyah, ya kan. Oke, pelajaran ke-16, dianjurkan menjenguk orang sakit. Yang kemarin itu sempat sakit ya karena kasus itu ya teman-teman. Kemudian pelajaran ke-17, dianjurkan menanyakan keadaan orang sakit ketika menjenguknya. Jadi jangan asal dijenguk aja tapi diam aja gitu, tapi ngobrol-ngobrol dikit lah, ditanya gitu kan. Pertanyaan 18, tidak boleh mencela orang dengan doa celaka, apalagi yang dicelanya itu asalnya adalah orang-orang yang mulia gitu. Jadi nggak boleh mendoakan sesuatu yang buruk sama orang lain, teman-teman. Pelajaran ke-19, orang-orang yang baik disikapi dengan berhusnuzon dulu padanya, tidak boleh menyakitinya. Jadi jangan gara-gara mungkin ada satu kesalahan terus kita lupakan 1000 kebaikannya, teman-teman. Kalau dia memang terkenal dengan orang baik, maka kita lebih utamakan husnuzon dulu gitu. Bahkan memang harus husnuzon gitu sama dia gitu kan. BTW teman-teman, ini pelajarannya untuk diri saya juga ya khususnya. Nah, kita belajar sama-sama lah. Pelajaran ke-20, hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar atau Ahlul Badar, dan mereka harus dibela sebagaimana pembelaan Aisyah pada mereka. Safwan ya teman-teman, bela Safwan ya. Pelajaran ke-21, bisa jadi kita difitnah karena fitnahan tersebut membuat kita jatuh sakit seperti yang dialami Aisyah. Tugas kita sabar dalam menghadapi fitnahan ini, sabar agar Allah itu menaikkan derajat kita. Kalau kita sabar, tetap sabar dan berada di jalan yang benar, insya Allah Allah itu akan menaikkan derajat kita, teman-teman. Pelajaran ke-22, apabila seseorang perempuan hendak keluar untuk memenuhi kebutuhannya, maka disunnahkan baginya ditemani oleh perempuan lain yang dapat membuatnya nyaman dan tidak diganggu oleh orang lain. Jadi memang lebih baik perempuan itu berpergian itu ada temannya, teman-teman atau mahramnya. Maksud temannya juga ya teman satu gender lah, ya itulah dia mahramnya ya. Oke, pelajaran ke-23 adalah seorang istri boleh pergi ke rumah orang tuanya asalkan dengan izin suaminya. Aisyah waktu itu ketika ingin pergi ke rumah orang tuanya itu izin dulu ya sama Nabi Muhammad suaminya. Oke, pelajaran ke-24, di antara para istri yang dipoligami pasti ada rasa cemburu serta kebencian satu dan lainnya. Nah, ini pasti ada nih teman-teman. Gitu. Aisyah juga punya rasa cemburu kan, itu manusiawi gitu kan. Makanya bagi kalau memang mau punya istri dari satu harus yakin diri dulu nih, sanggup enggak gitu kan. Sanggup enggak? Kalau sanggup ya silakan. Kalau enggak ya lebih baik satu aja gitu kan.
Pelajaran ke-25, di rumah tangga yang penuh kesolihan seperti pada keluarga Rasulullah ditemukan ada masalah, maka perlu menghadapinya dengan tenang dan pasti selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah dalam rumah tangga itu wajar ya teman-teman, namanya juga menyatukan dua kepala dan dua keluarga gitu kan. Jadi harus dihadapi dengan tenang dan tetap dengan cara yang baik lah, sesuai syariat. Apa nih teman-teman kalau ada dengar suara-suara yang lain. Nah, pelajaran ke-26, Aisyah itu cantik dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Jelas ya? Pelajaran ke-27, boleh mengucapkan subhanallah atau maha suci Allah yang artinya ya, sebagaimana ungkapan takjub. Jadi boleh juga yang mengucapkan subhanallah maha suci Allah sebagaimana ungkapan takjub. Selain yang kita biasa dengar itu kan masya Allah ya. Pelajaran ke-28, dianjurkan bagi seorang suami untuk meminta pendapat kepada orang terdekatnya, keluarganya, dan teman-temannya mengenai persoalan yang dihadapinya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu meminta pendapat orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabat terdekatnya gitu, dan keluarganya. Pelajaran ke-29, istri Rasulullah SAW adalah orang-orang yang baik, karena banyak sahabat yang menuturkan seperti itu. Tidak aku temui bahwa Aisyah itu adalah seorang yang baik gitu kan, kata sahabat Rasulullah. Pelajaran ke-30, istri dianjurkan mengabdi kepada suami dengan mengurus rumah seperti memasak, menyiapkan segala keperluan suami dan kebutuhan suami yang lainnya gitu, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pelajaran ke-31, istri yang masih muda kadang lalai dalam mengurus rumah, mungkin karena usianya yang belum matang dan belum sangat dewasa, jadi harus dimaklumi gitu ya. Jadi Aisyah sempat pernah tertidur gitu ketika adonan roti gitu, sehingga datanglah kambing gitu ke rumahnya dan memakannya gitu. Jadi itu wajar ya, karena memang masih perlu proses selalu gitu. Namanya Aisyah juga masih muda ya kan ketika nikah. Pelajaran 32, boleh mencari tahu kebenaran berita yang didengar terkait dengan kita. Adapun selain itu terlarang dan termasuk tajasus. Tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang dan termasuk sikap yang berlebihan. Jadi kalau misalnya beritanya itu terkait dengan kita, boleh kita mencari tahu kebenarannya gitu ya teman-teman. Selain itu tapi dilarang ya, karena itu termasuk dalam mencari-cari kesalahan orang lain dan itu sikap yang berlebihan. Oke teman-teman, pelajaran ke-33, boleh seorang imam berkhutbah dan membicarakan masalah yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Ini yang dilakukan Rasulullah ya teman-teman. Pelajaran 34, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum begitu semangat dalam membela nabinya dan menjalankan perintahnya. Jadi para sahabat Nabi itu sangat-sangat membela Rasulullah SAW. Pelajaran ke-36, orang muslim tentu marah kalau ada yang menjatuhkan kehormatan pimpinannya sendiri. Siapa juga yang gak marah ya kan teman-teman, pimpinan yang begitu kita segani gitu kan. Ketika ada yang menjatuhkan pasti kan kita marah kan. Dan ke-37, kita didorong untuk bertaubat dan keutamaan taubat itu luar biasa. Nah, bahkan saya pernah dengar teman-teman dalam suatu kajian bahwa kita tuh dianjurkan untuk taubat setiap hari gitu, bahkan kalau bisa sholat taubat setiap hari gitu ya, karena kita nggak tahu kan kesalahan kita tuh apa aja gitu kan, Allah yang tahu. Jadi kita dianjurkan untuk selalu bertaubat sama Allah. Pelajaran ke-38, menghormati yang tua atau kibar dengan mempersilahkan mereka berbicara terlebih dahulu daripada yang muda atau sigar, karena mereka lebih punya pemahaman yang sempurna, mendahulukan yang lebih tua. Pelajaran 39, disunahkan untuk memberikan kabar gembira dengan segera ketika mendapatkan nikmat besar atau terangkat dari musibah besar. Pelajaran ke-40, kisah ini menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang ragu dan masih menuduh Aisyah berselingkuh, maka ia kafir dan murtad dengan sepakat para ulama. Jadi kita juga kemarin udah bahas ya teman-teman, kalau masih ada juga yang memfitnah Aisyah, padahal udah turun nih ayat gitu di Al-Quran yang membela Aisyah, yaitu Quran surah An-Nur dari ayat 11 sampai 10 ayat gitu kan, dari ayat 11. Nah itu kalau masih ada juga yang fitnah Aisyah gitu kan, wah berarti dia mendustakan Al-Quran gitu, berarti sama dengan kafir gitu kan teman-teman. Jangan sampai teman-teman.
Pelajaran ke-41, hendaklah kita terus memperbaharui syukur ketika mendapatkan nikmat baru. Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat. Pelajaran ke-42, keutamaan memberi makan kepada orang fakir atau miskin, apalagi yang masih punya hubungan kerabat. Jadi ada cerita juga di mana Abu Bakar itu memberi nafkah gitu ya, iyalah kita bilang nafkah lah kepada keluarga Ummu Mistah kayak gitu. Pelajaran 43, siapa yang bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik di balik itu, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dengan menunaikan kafarah atau tebusan. Ini bisa teman-teman lihat pada Quran surah Al-Maidah ayat 89 ya teman-teman. Nah, pelajaran ke-44, di balik kesulitan ketika mendapatkan puncaknya akan datang ke kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Yakin teman-teman. Ini janjinya Allah nih. Oke, pelajaran ke-45. Solusi ketika menghadapi fitnahan dari orang lain adalah sabar. Sabar itu awalnya pahit, namun akhirnya lebih manis daripada madu. Jadi harus sabar, jangan mengedepankan emosi teman-teman. Kita harus sabar dulu teman-teman, sabar dulu. Nah, pelajaran ke-46, Allah yang nanti akan membalas setiap orang yang memfitnah atau menuduh orang lain tanpa bukti, dan Allah lah yang nanti akan menampakkan manakah yang benar dan manakah yang salah. Jadi sabar, serahkan sama Allah. Pelajaran ke-47, kejelekan gak perlu dibalas dengan kejelekan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berikanlah maaf kepada orang yang berbuat jelek pada kita. Quran surah Fussilat ya ayat 34-35 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang diantara kamu dan diantara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Oke teman-teman, berakhirlah kisah Aisyah yang dituduh selingkuh gitu. Semoga pelajaran-pelajaran udah kita bacakan tadi gitu ya, ada 40 lebih tadi ya. Nah, semoga jadi pelajaran berharga untuk kita semua umat muslim dan bisa kita amalkan teman-teman. Amin. Teman, sekarang kita masuk ke kisah wafatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia di rumahnya di Madinah pada Senin malam atau malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 atau 58 Hijriah ya teman-teman. Yaitu kalau di tahun Masehi itu 16 Juli 678 Masehi setelah salat witir ya. Pada masa pemerintahan Muawiyah di usianya yang sekitar 63 atau 64 tahun teman-teman. Sekian bulan, 63 atau 64 tahun sekian bulan, setelah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di perkuburan Baqi pada malam itu juga teman-teman. Jadi pada malam Selasa itu atau Senin malam itu setelah salat witir Aisyah wafat, kemudian langsung dikuburkan pada malam itu juga gitu ya teman-teman. Para sahabat Ansor berdatangan pada saat itu, bahkan tidak pernah ditemukan satu hari pun yang lebih banyak orang bertakziah daripada hari itu. Sampai-sampai penduduk sekitar Madinah pun turut berdatangan, ya. Ketika mengetahui bahwa Aisyah itu telah wafat gitu teman-teman. Abu Hurairah memimpin penguburannya setelah salat tahajud. Maaf ya teman-teman, ada suara motor lewat. Abu Hurairah memimpin penguburannya setelah salat tahajud. Aisyah dikuburkan di pemakaman Baqi ya, atau Jannat al-Baqi gitu. Salat jenazahnya diimami Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang saat itu adalah gubernur Madinah. Begitulah kisah wafatnya Aisyah radhiyallahu anha ya teman-teman, pada usia 63 atau 64 tahun sekian bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu meridai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman, ada sedikit tambahan ya. Para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah siapakah yang lebih utama gitu, antara Khadijah radhiyallahu anha atau Aisyah radhiyallahu anha. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Aisyah yang lebih utama gitu. Sebagian yang lain berpendapat Khadijah yang lebih utama. Ada juga yang memilih diam. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saya pernah bertanya pada guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, masing-masing dari mereka berdua memiliki keistimewaan. Khadijah memiliki pengaruh kuat di awal-awal Islam. Beliau yang menghibur, menguatkan dan menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau radhiyallahu anha menginfakkan hartanya dalam rangka membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau radhiyallahu anha mendapatkan ghuratal atau cahaya di akhirat. Jadi memang benar-benar pengorbanan Khadijah ya, Sayyidah Khadijah itu benar-benar luar biasa teman-teman. Nanti kita mungkin next akan bahas kisahnya Khadijah ya, luar biasa banget. Beliau radhiyallahu anha itu bersabar menanggung derita demi membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pertolongan beliau radhiyallahu anha untuk Rasulullah datang tepat waktu dan benar-benar di momen yang saat dibutuhkan ya, ketika saat itu lagi kondisinya itu sangat sulit ya teman-teman, sangat sulit. Dimana juga para sahabat yang awal masih sedikit gitu yang masuk Islam, kemudian para sahabat juga disiksa secara fisik gitu ya, dan itu butuh pengorbanan luar biasa gitu untuk mendakwahkan Islam pada fase Makkiyah gitu ya, ketika masih di Makkah. Bantuan dan pertolongan yang beliau radhiyallahu anha berikan tidak dimiliki oleh selainnya. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, pengaruh beliau itu adalah pada akhir-akhir Islam ya teman-teman, ketika sudah masuk ke fase Madinah. Kemudian di antara keutamaan Aisyah, kita juga udah bahas ya kisah Aisyah sampai part 4 ya sampai saat ini, yaitu at-tafaqquh fid din, yaitu memahami ilmu agama, menyampaikan ilmu tersebut kepada umat ini, dan orang mukmin banyak yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah beliau radhiyallahu anha sampaikan, dan ini tidak dimiliki oleh selainnya. Inilah ucapan beliau rahimahullah yang saya nukilkan secara makna, yaitu dari buku ini ya teman-teman, Jala'ul Afham karya Ibnu Qayyim al-Zawjiyah. Oke teman-teman, kesimpulan secara umum, perlakuan baik seorang istri dapat membekas pada diri suami, dan hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang suami yang akan selalu ia kenang hingga ajal menjemputnya. Hendaklah para wanita menjaga mahkota dan kesuciannya, karena kecantikan dan keelokan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa ia jaga dan tidaklah boleh dia peruntukkan kecuali kepada yang berhak atasnya. Hendaklah para istri mereka belajar dan mencontohkan kesolehan suaminya. Istri pada hakikatnya adalah pemimpin yang di tangannya ada tanggung jawab besar tentang pendidikan anak-anak dan akhlaknya, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa dilihat referensi lainnya ya, ada dari Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, kemudian ada dari Al-Quran pasti gitu kan, Tafsir As-Sa'di. Nah ini Minhaj ini udah kita juga bahas ya pada part 2 kalau tidak salah ya teman-teman. Nah ini sumber artikelnya, jazakumullah khair kepada Al-Manhaj, ORID Muslim, ORID Muslim, ORID, Rumaisyo.com, Dawatuna.com, Muslim.okizan.com, Assalam UI, ACID, Muslim ORID, Kumparan.com, Kisahmuslim.com, Tirto ID, Tagar ID, Republika.co.id, National.republika.co.id. Jazakumullah khairan, semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Alhamdulillah, sekian untuk part 4 ya, kisah sirah sahabiyah radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha, di mana ini kita kemarin bilang itu part terakhir ya, ternyata masih ada tambahan dikit lagi teman-teman ya, kita buat di part bonus aja ya. Nah linknya nanti insya Allah disertai pada deskripsi ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jazakumullah khair udah nonton gitu ya. Jangan lupa untuk kalau kalian suka di like, dan kalau kalian ingin tahu kisah-kisah berikutnya gitu supaya nggak ketinggalan, di subscribe gitu ya. Semoga kita bermanfaat dan semoga bisa kita petik hikmah dari sirah yang sudah kita dengarkan ya teman-teman, ataupun yang kita baca. Oke teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk komen ya jika ada sesuatu yang mau ditanyakan ataupun mau diperbaiki. Oke teman-teman, di part bonus insya Allah kita akan bahas aktivitas Sayyidah Aisyah sebagai pembimbing umat Islam. Jadi ini belum ada kita bahas sebelumnya. Kemudian sekilas tentang Syiah dan Sunni. Nah tentang Syiah dan Sunni ini menarik ya teman-teman. Nah insya Allah nanti kita akan bahas gitu ya. Oke, jangan lupa nih ada Facebook, podcast, dan Twitter. Kalau teman-teman ingin support itu jangan lupa untuk di follow ya. Oke, terima kasih teman-teman. Syukran.